you're sad. You smile when you're happy. You eat when you're hungry. What a simple life. You go to bed when you're sleepy. You dance when you feel like it. You show the middle finger when you don't give a damn. What a simple life. Hai semuanya, selamat datang di Mavandang Channel. Halo teman-teman sahabat ciri aku. Jadi pada kesempatan hari ini aku buat video sebenarnya reaction terhadap vlognya Sasha Stevenson. Jadi ada linknya di kolom deskripsi. Aku mengikuti Sasha yang mereka ya sekeluarga, Sasha suami dan Z anaknya Sasha itu pindah ke Kanada dan dia buat vlog keluhan yang dia temukan saat pindah di Kanada. Nah, pada vlog ini aku akan berbagi hal serupa tetapi versi aku di Inggris, di UK ya. Di England, UK, Inggris, England tuh satu tempat, cuman bedanya adalah England dan Inggris itu sama. England itu bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesianya adalah Inggris, negara England itu ya. Dan UK adalah United Kingdom, di mana dalam United Kingdom ini ada beberapa negara, yaitu England atau Inggris sendiri, kemudian Skotlandia dan Irlandia. Jadi itu United Kingdom gitu ya teman-teman. Tetapi seperti Scotland, mereka bukan England ya, tetapi UK. Irlandia pun seperti itu, mereka itu UK tetapi bukan England atau Inggris gitu ya, itu aja bedanya. Jadi teman-teman, kalau aku ikuti di vlognya Sasha, dia bilang keluhan pertama adalah transfer uang antar bank itu ribet dan aneh gitu kan. Untuk jelasnya kalian silahkan tonton sendiri vlognya di channelnya Sasha. Dan kalau aku di sini di Inggris ya, pengalaman aku justru kebalikannya. Kalau mau transfer uang sesama bank di dalam negeri ya, istilahnya di England, itu tidak ribet sama sekali. Jadi kalau kalian ikuti vlog aku saat aku pergi ke rumah teman aku itu suka buka warung di rumah, khusus teman-teman kadang-kadang menu bakso, nasi padang dan lain sebagainya. Itu aku biasanya bayarnya itu ya langsung dari bankku ke bank mereka, sesama bank sini, walaupun beda bank ya. Jadi bankku itu nationwide di sini dan bank temanku itu beda bank kayak BNI, BRI kayak gitu beda. Tetapi sangat gampang, tinggal klik nama dan code-nya dari bank tersebut. Udah gitu aja, klik send. Ada apa itu namanya? Mobile banking juga, internet banking gitu. Jadi nggak perlu pergi ke bank, tapi dari HP itu udah bisa diklik dan kirim uang kayak gitu. Dan tanpa dipungut biaya, itu gratis, nggak ada biaya admin ya, walaupun beda bank gitu. Oke, kita sekarang lanjut ke next. Keluhan yang kedua dari Sasha saat dia di Kanada adalah apa-apa harus appointment atau bikin perjanjian dulu. Kalau ini sih sama ya teman-teman. Di Inggris juga apa-apa mau apapun itu harus bikin janji. Jangankan mau ke dokter, rumah sakit, mau ke salon potong rambut, pergi ke rumah tetangga ya. Tetangga nih yang sebelahan rumahnya, yang mereka tinggal di perumahan, nggak bisa kita tinggal ngetok pintu terus masuk tuh, nggak bisa. Kita itu harus minimal kalau di perumahan itu biasanya nulis di selembar kertas, masukin ke amplop, itu tata keramahnya di sini ya, masukin ke kotak mail mereka, nanti ditulis di situ, aku ingin ketemu kamu
apakah kamu ada waktu? Kalau ada waktu tolong dijawab tulisan ini, apakah kita bisa ketemu jam berapa, hari apa, dan kepentingannya apa. Itu antar tetangga loh, gitu loh. Kalau yang di sini kadang-kadang tetangga pun itu nggak punya nomor HP masing-masing. Jadi itu adalah salah satu cara kita berkomunikasi kalau kita ingin ke rumah tetangga. Kalau punya nomor HP-nya ya kita WhatsApp atau telepon bahwa kamu di rumah enggak jam sekian hari ini, aku pengen ke rumah kamu karena pengen ini gitu. Atau kamu aja yang ngundang ke rumah, kamu nanti hari Minggu jam 8 pagi bisa enggak datang ke rumah ngeteh doang. Jadi kayak gitu. Jangankan yang lebih penting seperti periksa ke dokter, mau pergi ke salon, potong rambut, krem bath, dan lain sebagainya. Ke tetangga aja kita harus buat appointment gitu loh. Nggak kayak di Indonesia kan. Kalau di Indonesia itu kan ya datang aja, nyelonong jam berapa aja, nggak peduli gitu. Kalau di sini nggak bisa. Nah makanya kalian yang dulu suka komen bahwa Mbak Ima kok nggak ada tetangganya, apa nggak takut kalau kenapa-napa gimana? Di sini kalian pikir berdempetan dengan tetangga itu bisa sembarangan minta tolong? Enggak, apa-apa tuh harus ada appointmentnya gitu. Maunya kalian sakit perut terus kalian gedor pintu tetangga gitu ya, mungkin ditolong tapi nggak ditolong kayak di Indonesia dianterin kayak enggak. Paling tuh, oh kamu butuh apa, butuh obat apa, aku adanya obat paracetamol, kayak gitu-gitu doang gitu loh. Nggak bisa nolong kayak orang Indonesia itu yang artinya nolong ya. Kalau di Indonesia tuh, oh butuh ke rumah sakit dianterin. Kalau di sini nggak bisa, orang ke rumah sakit aja kita harus appointment dulu, gitu loh. Mau sekarat juga di sini harus nelpon ambulans, dan itu mungkin 1 jam kemudian ambulansnya baru datang gitu. Karena sama tempat ini kayak di daerahnya Sasa. Jadi kliniknya di sini kecil. Kalau mau butuh ambulan itu dari kota sebelah, yang minimal itu 1 jam baru datang kayak gitu ya. Oke, kita lanjut next yang ketiga. Kalau aku ikuti di vlognya Sasa itu, Angga atau Sasa bilang bahwa tukang ban itu belagu. Jadi itu sebenarnya masih koneksi dengan keluhan yang kedua, yaitu apa-apa harus bikin appointment, termasuk ganti ban atau mobil motor servis, itu semuanya harus pakai appointment gitu. Jadi bukan belagu, tetapi memang seperti itu. Jangankan tukang ban ya, tukang kebun pun di sini belagu gitu loh. Jadi umpamanya ada pohon di depan rumah roboh tuh, nggak bisa kalian sembarangan nebang terus dibuang gitu, nggak bisa. Kalian harus kontak tukang kebun. Dan tukang kebun itu kalau kalian kontak sekarang di telepon atau di email, itu belum tentu hari ini juga datang ke rumah kalian. Karena anak tiriku, suaminya dia tukang kebun, dan dia itu ya teman-teman, di akuntan booknya itu sudah ada jadwalnya. Dari bulan ini hingga 6 bulan kemudian itu sudah full booking, ngerjain kebun ini kebun itu, setiap harinya itu udah ada pekerjaan. Sehingga di sini itu nggak bisa tiba-tiba kita ke tukang ban ganti ban atau ke tukang kebun untuk kita bantu di kebun kita ada pohon yang tumbang atau memotong rumput. Itu harus melalui appointment atau perjanjian. Karena tukang ban, tukang kebun, pokoknya para tukang air, segala macam tukang di sini itu sudah full listnya. Itu setiap hari itu udah ada kerjaan, sampai 6 bulan ke depan itu udah ada gitu loh. Jadi ya emang bener itu sih, bukan belagu kalau aku bilang, tapi memang mereka sudah banyak appointmentnya gitu. Jadi tiap hari udah ada kerjaannya, udah nggak ada waktu luangnya untuk meluangkan orang yang belum di list gitu ya. Oke, dan yang keempat itu kalau di
Sini berbeda ya. Kalau di tempatnya Sasa di Kanada sana katanya data HP, data internet itu super mahal. 800.000 itu cuma 2 GB satu bulan, 800.000. Nah, kalau di sini malah sebaliknya. Aku sendiri di sini pakai Tri. Jadi di sini ada beberapa macam perusahaan juga ya, kayak di Indonesia ada Simpati, ada XL kayak gitu ya. Di sini namanya Tri ya, 3 ya. Nah, itu bagus sekali di sini, justru murah. Aku di sini langganan 10 pound ya, anggaplah 200.000 itu dapat 8 GB. Itu sebulannya. Nah, yang paling bagusnya adalah 8 GB ini tidak hanya bisa dipakai di Inggris, tetapi di seluruh Eropa. Umpamanya aku pergi ke Belanda ya sama, itu aku bisa dapat pakai data internet 8 GB itu. Plus juga internasional ya, bukan cuma di seluruh Eropa, tetapi juga kalau aku balik ke Indonesia, aku nggak perlu beli data internet dari lokal atau kayak Simpati XL gitu, tetapi aku bisa pakai nomor HP aku di sini sendiri. Nomor HP yang Inggris, datanya 8 GB itu juga berlaku di Indonesia, di India, di Thailand, Vietnam, Singapura sama Malaysia ya, yang nggak bisa. Jadi pas aku ke Singapura, aku nggak pakai data, tapi pas aku ke Malaysia aku beli ya, karena di Malaysia murah juga ya, langsung bisa beli SIM pakai paspor gitu, udah bisa pakai gitu. Nah, di sini justru data HP itu lebih murah dan sangat useful, bisa dipakai di mana saja gitu. Di beberapa negara di Asia dan juga bisa dipakai di seluruh Eropa. Jadi nggak cuman di Inggris saja. Dan keluhan terakhir dari Sasa yaitu cari kontrakan itu ribet. Nah, kalau itu sama ya. Aku nggak ada pengalaman cari kontrak karena alhamdulillah suami aku punya tempat sendiri, tetapi teman aku agent properti, jadi dari dia aku dapat informasi bahwa memang sama ya kayak di Kanada, cari tempat untuk dikontrak itu susah dapat karena nggak banyak tempat untuk disewa. Kemudian selain itu juga banyak sekali aturan-aturan yang termasuk harus punya asuransi ini dan itu, pokoknya ribet. Sehingga kenapa tempat tinggalku di sini yang gubuk sebelah itu ya teman-teman, itu kan kita dulu pernah kontrakin, tetapi kita hanya kontrakin ke orang yang kita kenal tanpa aturan yang berlaku seperti biasanya. Jadi, oh kamu mau kontrak ini ya karena aku kenal, ya udah tempatin aja kayak gitu langsung, dan itu langsung pasti dapat orang untuk nempatin kalau mau dikontrakan. Karena ya itu tadi nggak ribet gitu. Di sini tuh kalau punya tempat dapat uangnya cepet karena memang banyak sekali orang yang nyari kontrak. Dan itu bukan cuman kontrakan untuk tinggal, tetapi untuk ngerjain hobi. Jadi kayak 4 unit di depan rumah aku ya, kalau kalian ngikutin aku jalan-jalan ke halaman seni. Jadi sebelum halaman seni itu ada 4 unit, jadi ada 5 tapi yang satu nggak disewakan, jadi ada 4. Itu tuh banyak sekali peminatnya gitu, karena orang di sini walaupun punya rumah besar tapi dia punya hobi umpamanya otomotif ya, kayak mau ngotak-ngatik motor atau gimana, atau pengen buat kesenian apa kayak gitu-gitu ya. Di sini itu kalian tidak boleh melakukan hal itu di rumah. Walaupun halaman kalian luas, itu nggak boleh gitu. Nanti dikomplain sama tetangga kalau kalian ada berisik, suara ngukir, matok-matok palu, umpamanya yang suka hobi bikin ukiran, atau yang suka otak-atik mobil, kan pasti ada berisik-berisiknya, itu pasti dikomplain sama tetangganya. Sehingga kenapa di tempatku di sini orang-orang suka mau ngontrak di sini gitu, mau sewa gitu, karena ya itu dia, walaupun mereka punya rumah besar bukan berarti mereka itu bisa melakukan hobi mereka, sehingga mereka butuh tempat untuk disewa untuk melakukan hobi mereka di weekend. Biasanya ada yang ngukir di sini, terus ada yang otak-atik mobil kayak gitu-gitu. Nah,
Oke deh teman-teman, jadi itu adalah 5 keluhan dari Sasa dan ini versi aku di Inggris. Ya segitu aja sharing-sharing hari ini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Salam ceria, dadah.